Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video kedua, lanjutan dari sebelumnya, yaitu mencatat saldo awal sisi Aktiva. Ya, ini semua sisi Aktiva, sekaligus juga menyelesaikan pos-pos akun ini mereklaks sesuai dengan Kepmen Desa 136. Sudah tuntas, baik untuk harta lancar maupun untuk harta tetap. Dan sekarang kita bagaimana untuk mencatat utang, kemudian modal, cadangan risiko, kemudian nah ini ada surplus ditahan, kemudian juga ada surplus surplus berjalan. Bagaimana untuk mencatatnya? Nah, oke, kita lanjut ke aplikasi. Nah, di aplikasi tadi kita sudah menyelesaikan dan sekarang kita akan mengentri utang ya. Khusus untuk utang sesuai dengan Kepmen Desa. Nah, ini untuk berbagai kewajiban, utang menjadi akun utang jangka panjang dan utang jangka pendek sesuai dengan uh, kondisi ya. Nah, khusus untuk di BUMDes bersama ini kebetulan tidak ada utang-utang untuk uh, bagi masyarakat ya. Jadi tidak ada. Itu ada utang yang tertera di sini menurut keterangan ini adalah sisa pembukaan rekening ya. Pembukaan rekening itu kan pada awalnya ya pinjam dulu gitu si BUMDes bersamanya itu terhadap pengurus ataupun siapapun. Jadi saat membuka rekening itu rekening awal ya, ada tersisa 56690, mungkin ini sisa-sisa saldo setelah dikurangi pajak administrasi ini tinggal segini ya. Atau mungkin dulu bukanya memang segini, nggak tahu lah ini ya. Apa namanya historinya yang jelas seperti itu. Nah, untuk utang ini, khusus utang ini karena tetap utang ya dicatat sesuai dengan namanya, sesuai karena mereklas tadi ya, mereklas nama akun yang ada di sini ya utang jangka pendek ya kalau nggak salah, utang dan bukan hutang ya. Kalau di sini kan nih hutang. Kalau di sini kan kalimatnya berbagi kewajiban hutang menjadi akun utang. Nah, utang jangka panjang dan utang jangka pendek dengan nama akun utang laba bagian masyarakat. Ini kalau ada yang untuk kelembagaan ya, untuk dana sosial begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini akun untuk jangka pendek aja. Utang kita lihat ya. Utang, utang. Nah, ini utang usaha, utang gaji, yang ada itu ya, utang gaji upah, utang listrik, utang telepon, internet, utang telepon, internet, utang kepada pihak ketiga jangka pendek. Nah, mungkin ini aja. Karena tadi itu bekas buka rekening ya. Senilai senilai nah ini 56 sekian. Kemudian yang berikutnya sesuai data di neraca versi program terdahulu ada nah ini modal web, modal perjalanan desa, ada modal versi BLM SPP, ada modal operasional. Nah, ini modal terdiri dari ini yang khusus modal-modal ya. Kalau yang dua ini kan penambahan modal dari hasil usaha, akumulasi. Ini yang berjalannya, ini cadangan risiko. Ini kan laba bersih setelah bagi hasil nih, yang ini ya. Setelah laba bersih selama setahun, dikurangi juga untuk bagi hasil atau dividen ya istilah perusahaan. Nah, sekarang kita cek di petunjuk. Akun modal SPP atau web dan modal operasional 2% beserta modal hibah lainnya menjadi akun penyertaan modal masyarakat desa XPNPM Mandiri Pedesaan. Nah, akunnya direklas menjadi ini. Kita cari ya. Oke, modal. Modal penyertaan desa kita yang ini nih. Modal penyertaan masyarakat desa XPNPM. Nilainya berapa? Nah, ini harus dijumlah dulu. Tadi kan ada web, ada SPP, ada modal operasional. Nah, itu ya. Nah, ini ternyata kalau melihat neraca ini kan ada negatif nih, negatif 4 sekian. Modal lain-lain, donasi. Ini maksudnya dulu ada penyerahan modal ini karena bagi aset ya, bagi aset, bagi modal. Seharusnya ini kan tidak nampak seperti ini, makanya sekarang disesuaikan kita sum saja.
ini ditambah ini ditambah ini ditambah modal web. Nah, jadi seharusnya segini. Ini kan negatif, artinya tidak ada begitu. Oke, mereka, sorry, untuk nanti itu ya. Nah, ini seharusnya ini 9 sekian. Karena yang sebesar tadi itu sudah dibagi dengan pemekaran ya dulu, pemekaran ini. Contohnya ini dari BUMDes yang ada pemekaran dulu. Mekanismenya gini, karena memang ini single entry ya, jadi mungkin kesulitan. Nah, kemudian untuk surplus defisit ditahan atau surplus defisit ditahan berjalan. Nah, khusus untuk yang ditahan ini adalah saldo laba akumulasi setiap tahun. Saldo laba. Nah, kayak ini kan ada laba berjalan nih. Nah, ini adalah penjumlahan dari sekian tahun. Nah, ini untuk istilah atau akunnya sesuai yang ada di sini adalah saldo laba tidak dicadangkan. Ini ada saldo laba tidak dicadangkan. Artinya ini adalah eh, hasil usaha atau laba penambahan modal dari tahun-tahun sebelumnya terakumulasi begitu ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya saya akan mencontohkan dulu yang ini nih, cadangan risiko 10 juta. Cadangan risiko sesuai dengan petunjuk di sini bagian F, cadangan risiko pinjaman yang awalnya berposisi di aktiva menjadi penyisihan piutang tak tertagih pasipa mungkin ya maksudnya dicatat pada sisi kiri aset dengan nilai saldo kredit. Oke, cadangan risiko pinjaman yang awalnya berposisi di pasipa maksudnya ini ya menjadi penyisihan piutang tak terkait tak tertagih dicatat pada sisi kiri aset dengan nilai saldo kredit. Jadi untuk yang 10 juta di sini kita cari penyisihan. Nah, penyisihan misalkan utang tak tertagihnya misalkan SPP nih dari SPP. Senilai 10 juta di sisi kredit. Gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi di nah ini hampir terlewat nih modal penyertaan desa ya 50 juta. Ini seharusnya ini kalau bisa sih kode akunnya berseri ya, tapi nggak apa-apa. Modal ini kalau ada 10 desa ya, dari 10 nih ABCD tinggal ditambah ya di cowoknya. Saya contohkan saja ini dari satu desa, desa A misalkan 50 juta. Kemudian berikutnya, nah untuk selisih ini 950.431 ini pasti sebesar laba tahun berjalan. Lihat di sini ya, laba tahun berjalan. Nah, 95501 ini adalah surplus defisit berjalan setelah bagi hasil. Nah, dan harus diketahui kita itu kan kena pajak usaha ya. Nah, karena untuk mempersiapkannya kita mengambil untuk pajak usaha itu kan dari sini, dari laba bersih ini. Berapa nilainya dan dicatat sebagai apa? Akan saya catat sebagai utang dulu di awal tahun itu ya, tapi hitung dulu berapa nih pajaknya dari 9550 ini. Saya buat sudah rumus ini, mudah-mudahan ini hanya ilustrasi ya. Contoh ini pasal 31E tipe pertama, jadi peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Kita taruh di sini ya, untuk membuktikan bahwa kita memakai pasal 31E ya. Kemudian kita cek di, nah ini pendapatannya, misalkan ini peredaran brutonya. Kemudian ini untuk PKP penghasilan kena pajaknya adalah sebesar nah ini 9 ya 9 juta sekian.
Nah, ini perhitungannya. Ini PKP dibulatkan penuh ribuan ke bawah ya. Nah, ini jadi 9550 PPh terhutang 50% kali 22% kali PKP. Jadi ini pajaknya yang akan kita catat sebagai utang karena belum dibayarkan nanti ya setelah biasanya kan Januari, Februari, Maret, April ya waktunya. Nah ini harusnya runut ya disimpannya. Tapi nggak apa-apa, kita simpan di sini. Kita disimpan di sini. Ini untuk PPh 29 misalkan ya. PPh 29. PPh berapa ya di sini? Yang tersedianya ini ya, PPh 29. Kemudian, nah 84991 ini adalah laba setelah pajak nantinya itu akan menjumlah ke ini penambahan modal saldo laba tidak dicadangkan. Kita dengan akun tersendiri saja, akun yang sama karena nanti akan menjumlah gitu ya. Ini senilai 84991 bisa kita eh, hitung ya di sini. Nah, tinggal begini. Kayak tadi kan dikurangi. Nah, ini kan 9550 dikurang 1550 tinggal nah ini 849999931 ini sama dengan selisih ya 8499931 sama dengan selisih tadi. Nah, ini ya. Nah, itu adalah senilai penambahan modal atau laba setelah pajak di sini. Oke, dan ini menambah modal untuk penambahan modal terakumulasi nanti dengan yang 2 miliar sekian. Kita lihat di LPE. LPE, nah ini pendapat modal desa, kemudian, oh ini nggak mengeling ya, saldo laba tidak dicadangkannya 331. Coba cek ke sini, oh iya ada nih selisih. Oh maaf, belum ada tulisan saldo awal ya. Saldo awal keterangannya nih. Saldo awal, jangan sampai tertinggal keterangannya. Dan ini harus saldo awal ya, jangan yang lain. Karena rumusnya ini ke saldo awal. Rumusnya ya. Oke, kita lihat di neraca. Ada selisih 1 juta, mungkin nanti ada yang tidak ngeling ya, akan saya cek. Oh iya, ini 1 juta kenapa tidak balan? Karena di jurnal ini lupa kode nama akunnya, tertinggal. Kalau nilai uangnya sudah, ya ini apa? Nah, tadi itu ini adalah peralatan dan mesin ya. Peralatan dan mesin dari mana? Itu tadi yang laptop, komputer, atau... Nah ini. Nah ini 1 juta. Ini berupa layar monitor. Nah ini termasuk ke dalam akun eh, untuk di neracanya adalah peralatan dan mesin. Nanti terlampir daftarnya ya, kayak tadi. Peralatan dan mesin itu apa? Seperti itu. Oke, kita klik. Sudah. Dan kita cek di neraca, ini sudah balan. Hijau semuanya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Bagaimana kita mencatat saldo awal, baik untuk sisi aktiva maupun pasiva, dan juga bagaimana mencatat, menjurnal saldo awal untuk menghitung. Nah, ini kayak ini PPh ya. Dan ini di neraca akan muncul seperti ini. Yang untuk pajak itu, nah ini di kewajiban. Nah, ini muncul di sini, utang pajak. Ini utang yang buka rekening. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Mudah saja, silahkan untuk mencoba. Silahkan untuk berkomentar di deskripsi. Terima kasih. Dan bagi yang membutuhkan file aplikasi ini, silahkan unduh di deskripsi. Demikian, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.